Jadi ada sabda Nabi Muhammad SAW, ada 7 macam orang yang tidak akan masuk surga, ya, dan tidak akan diperhatikan serta tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pada hari kiamat kelak. Itu siapa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'dah. Apa kabar sahabat dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezeki, umur, dan segala yang dalam hidup kita. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun yang mana akan membahas tentang main belakang, ya. Jadi pada kali ini temanya adalah main belakang. Main belakangnya itu seperti apa, ya? Terus apakah ada dosa besar yang mengintainya, ataukah memang itu dianjurkan atau tidak, dan ataukah itu posisi tersebut itu dilaknat atau tidak? Oke, akan kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala mongko dawuh sapa Kiai Musonef. Kiai Musonef niku pengarang kitab Qurratul Uyun, ya. Wal wat'u utawi jima fil adbari ing dalam pira-pira dubur mamnuun iku den cegah. Faqat lu'ina. Monggo teman-teman den laknati fa'iluhu sapa wong kang agawe jima ing dalam dubur, fima ing dalam dubur qad warad kang teman-teman teko apa ma. Nah, jadi di sini dikatakan oleh Kiai Musonef, ya, pengarang kitab Qurratul Uyun, berhubungan intim di dubur itu merupakan perbuatan yang sangat terlarang. Jadi sangat dilarang dalam agama, ya, dan pelakunya itu akan dilaknat, ya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, ya. Insya Allah nanti hadisnya ada semua, ya. Jadi pada intinya jangan melakukan hubungan intim melalui dubur, ya, karena akan dilaknat dan dosanya sangat besar sekali, ya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya pada video sebelumnya, ya, itu orang yang melakukan hubungan intim melalui duburnya itu sama saja menyetubui dengan ibunya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyara awah isyara sapa rahimahullah ta'ala Kiai Musonef rahimahullah ta'ala bihada kelawan ikilah nadham lima warata lima maring barang warata kang teka apa ma min qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam saking dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ityanun nisa'i utawi jima pira-pira wadon fi adbarihinna ing dalam pira-pira dubure nisa haramun iku haram. Nah, Kiai Nadim rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam bait Nadim di atas, ya, bahwa berlandaskan dari sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jadi menggauli istri di dubur mereka itu hukumnya haram, ya. Jadi hindari, ya. Jadi ini menurut qaul Nabi Muhammad SAW melakukan hubungan intim melalui jalan belakang atau dubur itu hukumnya haram mutlak. Jadi jangan sampai dilakukan. Walaupun kita sudah menikah, memiliki hubungan yang halal, tetapi posisi ketika melakukan hubungan intim atau posisi seksualnya itu dalam keadaan melalui jalan belakang atau melalui jalan dubur itu hukumnya haram mutlak, ya. Jadi harus benar-benar dihindari. Wa qaulihi lan dawuhe Kanjeng Nabi, mal'unun iku den laknati man utawi sapane wong atakang jima sapa man imra'atahu ing bojo wadone man fi duburiha ing dalem dubure wadon. Wa qaulihi lan dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utawi sapane wong atakang jima utawa kang teko jima sapa man imra'atahu ing bojo wadone man fi duburiha ing dalem dalan burine mar'ah faqad kafara mongko berarti teman-teman kafir sapa man bima kelawan barang unzila kang den turunake apa ma ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang selanjutnya ini berarti ditaukiti lagi, ya, oleh beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Jadi dilaknat orang yang menyetubuhi istri melalui duburnya. Jadi selain hukumnya haram, juga dilaknat orang yang melakukan hubungan intim dengan istrinya melalui jalan dubur, atau jalan dubur itu melalui jalan ya. Jadi jangan sampai salah, ya. Dubur, nanti kalau ada pertanyaan dubur itu apa, ya, dubur itu adalah jalan belakang melalui keluarnya ya. Nah, sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam,
yang lainnya adalah barang siapa yang menyetubuhi istri di duburnya, ya, berarti ia telah mengingkari, ya, apa yang telah diturunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan hubungan intim dengan pasangannya melalui jalan belakang. Ya, jadi Rasulullah itu pasti melakukan hubungan intim dengan istrinya itu melalui jalan depan dengan posisi yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Itu adalah posisi yang mana istri adalah terlentang dan kaki diangkat membentuk huruf V, itu yang sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qaulihi, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sab'atun utawi wong pitu, la yang durullahu iku ora bakal mirsani sinten Allah ilahi maring sab'ah yaumal kiamati ing dina kiamat, wala yuzakihim lan ora bersihake sapa Allah ing sab'ah, ya. Jadi ada sabda Nabi Muhammad SAW, ada 7 macam orang yang tidak akan masuk surga, ya, dan tidak akan diperhatikan serta tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pada hari kiamat kelak. Itu siapa saja? Ya. Wa yaqulu lan dawuh sinten Allah lahum maring sab'ah udkhulu mongko padha mlebu sapa sira kabeh annara ing neraka ma'addakhinin sertane pira-pira wong kang padha mlebu al-fa'ili tegese wong kang agawe wal maf'ul lan wong kang digaweni. Jadi Allah itu tidak akan memperhatikan dan tidak akan memberikan kesucian kepada orang-orang tersebut, ya. Bahkan Allah menyuruh mereka semua akan masuk neraka agar dimasukkan neraka, ya, bagi pelakunya dan yang dilakukannya, ya. Jadi atau pada subjeknya ataupun objeknya itu semuanya akan masuk ke dalam neraka. Jadi berhati-hati. Yakni ngersakake sapa nabi bihi kelawan sab'un lil watata ing wong kang wati liwat wanaki hilan wong kang kawin yadahu ing tangane liwatota wanaki hal bahimati lan wong kang wati raja kaya wanaki hal mar'ati lan wong kang jima wadone fi duburiha ing dalam burine wadon wajami al mar'ati lan wong kang ngumpulake wong wadon wa ba'nataha lan anak wadone mar'ah wazaniya lan wong kang zina bihalilati jarihi wong kelawan wadon halale tetanggane bihalilati jarihi kelawan wadon halale tetanggane man wal mu'diya jarohu lan wong kang nglarakake ing tetanggane man hatayal anahu sehinggane mutusake sapa jar ing man. Nah, siapa saja sih orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan tidak akan diperhatikan oleh Allah dan tidak akan disucikan pada hari kiamat oleh Allah? Itu yang pertama adalah orang yang melakukan dan korbannya maksudnya adalah pelaku homoseksual, ya. Homoseksual itu apa? Seorang lelaki yang menyukai lelaki dan akhirnya melakukan hubungan intim, ya. Jadi yang namanya lelaki itu melakukan hubungan intim dengan lelaki melalui jalan belakang, itu pasti itu para pelakunya bernama homoseksual, ya. Jadi itu kelainan jenis yang sangat fatal menurut saya. Dia tidak menyukai perempuan tetapi menyukai lelaki, ya. Jadi itu tidak akan diperhatikan oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan disucikan oleh Allah pada hari kiamat. Yang kedua adalah orang yang menyetubuhi tangannya. Maksudnya apa? Orang yang menyetubuhi tangannya adalah melakukan onani dengan tangannya sendiri, ya. Atau melakukan masturbasi, ya. Kalau perempuan masturbasi, kalau laki-laki onani, itu dengan tangannya sendiri, ya. Jadi kalau yang sudah nikah terus istrinya sedang haid, alangkah baiknya suami pengen banget kebelet melakukan hubungan intim, ya, alangkah baiknya menjadi istri itu harus sangat pengertian dan peka terhadap suaminya, ya. Kalau memang pengen suaminya, ya harus sekreatif mungkin seorang istri itu, ya. Pakailah tangannya istri karena itu halal daripada
menggunakan tangannya sendiri ya, atau onani, itu sangat dilaknat oleh Allah ketika orang yang menikah. Tapi lah bagaimana pertanyaannya ketika orang yang belum menikah, ya itu jelas dosa ya, karena itu perbuatan dosa. Yang selanjutnya adalah orang yang menyetubuhi binatang ya. Jadi binatang disetubuhi atau melakukan hubungan intim dengan binatang itu Allah sangat melaknat, dan Allah tidak akan memperhatikan serta mensucikan orang tersebut pada hari kiamat. Jadi berhati-hati. Emang ada, Ustaz, orang yang menyetubuhi binatang? Pasti ada ya, jelas pati-pati disebutkan di dalam sebuah hadis, itu pasti ada. Yang selanjutnya adalah orang yang menyetubuhi wanitanya atau istrinya melalui jalan belakang atau duburnya ya. Salah satunya ternyata ada orang suami istri yang menyetubuhi istrinya melalui jalan duburnya ya. Yang selanjutnya adalah orang yang mengumpulkan wanita dan anaknya, maksudnya adalah menikahi seorang wanita dan anaknya ya. Berarti wanitanya dinikahi, atau berarti menikahi janda sekaligus menikahi anaknya. Nah, itu yang sangat dilaknat oleh Allah. Allah tidak ingin melihat orang tersebut pada hari kiamat. Yang selanjutnya adalah orang yang melakukan zina dengan istri tetangganya. Ya, itu sangat berbahaya juga ya, melakukan zina dengan istri tetangganya. Dan yang selanjutnya adalah orang yang menyakiti tetangganya sehingga si tetangga tersebut melaknatinya. Jadi kalau kita memang punya mulut itu ya harus hati-hati, lebih baik diam ya. Kalau tidak ingin terkena apa-apa, lebih baik diam dan tidak melakukan apapun sesuatu yang bisa menyakiti hati seorang tetangga atau orang lain. Jadi berhati-hati ya. Jadi karena mulut itu lebih tajam daripada pedang ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.